Industri game mobile sudah benar-benar menjadi sebuah industri game yang memiliki komunitas dan audiensnya sendiri. Bahkan kita juga sudah berkali-kali membahas seputar industri ini. Dan sangat tidak afdol jika kita tidak membahas MOBA buatan lokal, yaitu game Lokapala, di mana alih-alih mendapatkan apresiasi, sayangnya game ini kerap kali selalu saja dibanding-bandingkan dan malah dihujat terus. Jadi inilah alasan kenapa game Lokapala masih saja belum populer. Dan selamat datang di segmen bahas game aja. Secara historical, genre MOBA sudah sering kali gue bahas di video-video sebelumnya. Dimana pada intinya industri MOBA pada tahun 2010-an hingga pada masa puncaknya yaitu tahun 2018 sudah menjadi sebuah genre game kompetitif yang sangat mengagumkan, mau itu secara komunitas ataupun bisnis. Tentu saja pada akhirnya berbagai industri game di banyak negara-negara besar dan maju pasti akan terus mengembangkan game dengan genre MOBA. Taruhlah game Dota dan LoL yang dibuat oleh developer barat, atau MOBA unik dan top lainnya seperti HOK, MLBB, dan lain-lain yang dideveloper oleh negara Cina. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, negara Indonesia pada tahun 2018 sudah menganggap game MOBA adalah sebuah culture di berbagai kalangan umur. Semua itu sendiri disebabkan oleh populernya game Mobile Legends, yang alasan kenapa MLBB menjadi game yang sangat populer bahkan sampai sekarang itu udah gue bahas di video ini. Jadi cek aja, lihat dari situ. Tentu saja negara kita yakni Indonesia seperti tidak mau diam dan terus menjadi penikmat MOBA saja. Yang pada akhirnya pada November tahun 2019, ada game developer yang sudah berdiri sejak tahun 2011 yaitu Anantarupa Studio resmi mengumumkan proyek besar mereka, yakni sebuah game MOBA karya lokal pertama di Indonesia. Dimana sebagai informasi tambahan, Anantarupa Studio sendiri adalah perusahaan developer game yang karya-karyanya sebelumnya itu memang dibuat untuk konsumen brand ketimbang konsumen gamer. Yang contoh-contoh produk gamenya sendiri adalah kartu-kartu AR yang berkolaborasi dengan brand-brand makanan atau cemilan. Sehingga dari situ cukup banyak gamer-gamer dari Indonesia yang antusias untuk melakukan pre-register dan mencoba versi beta dari game Lokapala itu sendiri. Dan ternyata hasil tidak seperti kisah-kisah game besar lain. Alih-alih mendapatkan review yang mostly positif, Lokapala pada tahun itu lumayan banyak mendapatkan review yang lumayan kurang memuaskan dan tentu saja banyak kritik. Semua itu disebabkan karena kualitas mau itu dari segi gameplay ataupun grafis benar-benar terlalu jauh dari standar game MOBA yang ada di pasaran. Banyak juga yang bilang kalau gamenya terkesan masih setengah jadi, tapi sudah dipaksa untuk menjadi beta version atau bahkan hampir full release. Tapi berbeda dari developer game kebanyakan yang emang anti kritik, Lokapala benar-benar mengambil kritikan tersebut dengan sangat baik dan banyak memperbaiki semua kekurangan gamenya dengan sangat baik juga. Sehingga ketika gamenya sudah rilis secara global di Play Store dengan versi full release pada tahun 2020, Lokapala cukup bisa mendapatkan sedikit hype dan beberapa player yang benar-benar mau untuk menginvestasikan waktunya atau bahkan sedikit dananya untuk bermain game Lokapala. Tapi yang sedikit menjadi masalah dari game Lokapala adalah Lokapala cukup lambat untuk memperbaiki itu semua agar menjadi sebuah game MOBA yang layak untuk dimainkan untuk semua kalangan, terutama untuk konsumen-konsumen lokal. Bahkan banyak reviewer cukup mulai setuju dan terbuka dengan game Lokapala di tahun 2024 ini. Yang mana itu baru dicap Lokapala sudah memiliki standar game MOBA yang bagus dan itu masih perlu dikembangkan lagi ke tahun-tahun berikutnya. Sehingga ini menyimpulkan Lokapala bahkan butuh memperbaiki semua kekurangannya itu dalam jangka waktu 4 tahun lebih. Yang akhirnya masuklah kita alasan kenapa Lokapala masih susah populer di Indonesia. Jadi salah satu alasan yang gak populernya Lokapala adalah dimulai dari alasan-alasan klasik seperti budget marketing yang tidak sebanyak game lain sehingga kurang dinotis oleh orang-orang atau para gamer. Selain itu Lokapala juga terlalu lambat untuk melayakkan gameplaynya sehingga game-game MOBA pesaing sudah lebih dulu berkembang lagi.
yang jika tidak adanya inovasi dan kekonsistenan, tentu itu menjadi kejar-kejaran yang tidak akan ada habisnya. Dan lagi-lagi, kiblat pasar lokal kita yaitu gamer-gamer MOBA Indonesia adalah Mobile Legends Pembeng yang emang MOBA paling basic dan simple. Sehingga melihat gameplay Lokapala yang emang sedikit lebih baru lagi ini, tentu akan membuat banyak player yang susah untuk bertahan. Karena mostly orang-orang kita memang tidak mau atau emang udah males duluan untuk mempelajari makro-mikro gameplay dari game MOBA lain. Itulah kenapa HOK masih bisa sedikit lebih bertahan ketimbang LoL atau MOBA-MOBA lain dikarenakan gameplaynya yang lebih familiar. Tapi tentu itu hanyalah poin tambahan untuk teknik bersaingnya aja. Di satu sisi, buat apa juga kalau kebanyakan meniru mekanik game yang sudah populer tanpa adanya inovasi. Tapi yang jadi masalah utamanya sekarang adalah dari industri game lokalnya itu sendiri. Di sisi gamer atau konsumen lokal kita terkadang lebih prefer mensupport game luar ketimbang game buatan lokal. Dan itu memang disebabkan produk luar negeri memang terlalu banyak dan masuk ke pasar lokal. Dan terkadang kerap kali para gamer Indonesia juga sudah selalu saja pesimis dengan game-game buatan lokal, entah dari segi kualitas ataupun gameplay. Sehingga minim sekali support entah dalam bentuk komunitas ataupun dana ke developer-developer lokal. Dan apakah itu salah? Ya sebenarnya itu emang salah jika emang pesimisnya keterusan. Karena itu akan menutup pikiran-pikiran positif, sehingga ketika ada game lokal yang sudah bagus, ujung-ujungnya tetap dicari-cari kesalahannya untuk dihujat. Tapi masalahnya di satu sisi, si developer game lokal juga terkadang terlalu meremehkan standar konsumen game Indonesia, di mana kerap kali developer lokal membuat game yang sedikit di bawah standar dengan alih-alih harap dimaklumi, sehingga terkadang kualitas dari gamenya itu jadi kurang memuaskan. Padahal standar dari konsumen game lokal sendiri itu juga sudah lumayan tinggi. Sehingga pada akhirnya alasan gamer Indo jarang sekali mengapresiasi atau memainkan game lokal, ya tentu saja karena standarnya sudah terlalu tinggi dan bisa juga sudah pesimis dengan produk lokalnya itu sendiri. Dan salah satu korbannya adalah game Lokapala ini, dimana game Lokapala kerap kali terus saja dibanding-bandingkan dengan game MOBA pesaing atau malah bahkan dihujat. Jadi apakah menurut kalian di kasus ini adalah salah gamer Indonesia yang minim melirik game Lokapala, atau malah salah developer Lokapala yang terlalu lambat untuk memberikan kualitas yang bersaing? Itu pun lambat karena alasan-alasan yang masih logis. Coba kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian ada player dari game Lokapala? Silahkan komen aja dan ceritakan pengalaman bermain kalian. Pada akhirnya industri game lokal memang sedikit ketinggalan jauh berpuluh-puluh tahun dari industri game zaman sekarang, sehingga terkadang developer game lokal kerap kali selalu saja menurunkan standar dari game yang ada di pasaran. Tapi di satu sisi, gamer Indonesia juga selalu saja pesimis dengan produk-produk lokal dalam konteks industri game tadi. Jadi kira-kira gaming culture apa lagi yang bisa gue bahas? Coba aja request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazo. Dah.